Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala wa fi sahihi muslimin. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Beliau masih dalam pembahasan hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah yang ke-18. Dan di dalam Sahih Muslim an Uthman radhiyallahu anhu, dari Uthman radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun, tidaklah seorang muslim itu didatangi salatun maktubatun, waktu salat yang fardu. Fa yuhsinu wudu'ahu wa khusyu'aha, atau fa yuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha. Kemudian dia menyempurnakan wudunya dan khusyuknya dan rukuknya. Kembali ke salat. Illa kanat kaffaratan lima qablaha minadz-dzunubi. Melainkan perbuatan-perbuatan tersebut itu menjadi penghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Ma lam yu'ti kabiratan, selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Wa dzalika ad-dahra kullahu, yaitu untuk selamanya. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa dhahaba qaumun min ahlil hadithi wa ghairihim ila anna hadhil a'mala tukaffirul kaba'ira. Maka sejumlah ulama dari ahlul hadis itu berpendapat bahwa amalan-amalan ini, yaitu amalan wajib, itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang besar. Siapa saja itu? Wa minhum, dan di antara mereka Ibnu Hazminidz-Dzahiriyyu. Ibnu Hazm, yang bermadhab adz-Dzahiri. Wa iyyahu ana ibnu Abdil Barri fi kitabit tamhidi birraddi alaihi. Nah, beliaulah, yaitu Ibnu Hazm adz-Dzahiri rahimahullahu ta'ala, itulah yang dimaksud oleh Ibnu Abdil Bar dalam kitab beliau At-Tamhid, ketika beliau, ketika Ibnu Abdil Bar rahimahullahu ta'ala membantah pendapat dari Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Wa qala, kemudian Ibnu Abdil Bar rahimahullahu ta'ala beliau berkata, qad kuntu arghabu bi nafsi 'anil kalami fi hadzal babi. Sungguh saya sendiri memiliki keinginan untuk berpendapat dalam permasalahan ini. Laula qaulu dzalikal qaili, seandainya bukan karena ucapan dari al-qail, artinya seandainya bukan karena ucapan seseorang, wa khasyitu an yaghtarra bihi jahilun fayanhamika fil maubiqati, atau fil
mubiqati. Ya, wa khasyitu an yaghtarra bihi jahilun fayanhamika fil mubiqati. Ya. Dan aku takut atau aku khawatir bahwa orang-orang yang ya jahil atau bodoh itu akan terpedaya dengannya, ya, kemudian sampai terjerumus ya di dalam dosa-dosa yang membinasakan. Maksudnya adalah al-kabair, dosa-dosa yang besar. Ittikalan ala annaha tukaffiruhas sholawatu. Ya, dengan bersandarkan pada pendapat bahwa salat itu dapat menghapuskan dosa-dosa besar tersebut. Dunan nadmi wal istighfari wat taubati, walaupun tanpa ya penyesalan, kemudian juga tanpa istighfar. Maksud saya dunan nadami, ya dunan nadami wal istighfari wat taubati, walaupun tanpa adanya penyesalan dan juga tanpa adanya istighfar dan juga tanpa taubat. Wallahu nas'alu al-ismata wat taufiqa. Ya wallahu nas'alul ismata wat taufiqa. Dan hanya kepada Allah lah kami memohon ya, perlindungan dan juga taufiq. Maka yang dimaksud dengan qaulu dzalikal qaili, al-qail yang dimaksud oleh Ibnu Abdil Bar rahimahullahu taala itu adalah Ibnu Hazm Az-Zahiri rahimahullahu taala. Di sini beliau tidak menyepakati bahwa ya, dosa besar itu dapat dihapus hanya dengan salat saja. Kita lihat catatan kaki itu ada dalam At-Tamhid. Kita lanjutkan. Qultu, ya maka ya kita lihat catatan kaki. Al-Qailu Ibnu Rajabin rahimahullahu taala. Qultu, ya saya berkata, saya di sini adalah maksudnya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, penulis kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Wa qad waqa'a mithlu hadza fi kalami ta'ifatin min ahlil hadithi fil wudu'i wa nahwihi. Ya, pendapat yang semisal juga datang dari sebagian ulama ahlul hadis, ya, dari atau mengenai wudu dan juga ibadah yang semisal. Wa waqa'a mithluhu fi kalami Ibnul Munziri fi qiyami lailatul qadari. Dan juga ya pernyataan semisal itu juga disampaikan oleh Ibnul Munzir rahimahullahu taala ketika menjelaskan ya bagaimana salat atau menghidupkan Lailatul Qadar. Qala, ya beliau berkata, ya Ibnul Munzir rahimahullahu taala, yurja liman qamaha an yughfara lahu jami'u dzunubihi. Ya diharapkan ya barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Shaghiruha wa kabiruha, baik dosa-dosa yang kecil maupun dosa-dosa yang besar. Fa in kana muraduhum anna man ata bi faraidil islami, ya maka jika yang mereka maksud adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah fardu dalam Islam, wa huwa musirrun 'alal kabairi, ya, sedangkan dia dalam keadaan terus-menerus melakukan dosa besar. Tughfaru lahul kabairu. Ya, maka dosa besarnya akan diampuni. Fahadza batilun qat'an. Ya, maka pendapat yang seperti ini ya bahwa jika hanya dengan menghidupkan Lailatul Qadar kemudian ya hanya itu saja, sedangkan dia terus-menerus melakukan dosa besar, tapi dosa itu diampuni, maka pendapat ini menurut Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala ini adalah pendapat yang jelas-jelas batil. Ya. Yu'lamu bid-darurati minad dini putlanuhu. Ya, penyimpangan ini
dapat diketahui dengan pasti. Ya, secara darurah dengan pasti. Wa in arada, ya, akan tetapi jika yang dimaksudkan anna man tarakal israra 'alal kaba'iri wa hafadha 'alal fara'idhi, ya, namun jika yang dimaksud adalah orang yang ya dia meninggalkan terus-menerus melaksanakan dosa besar. Ya, dan juga hafadha 'alal fara'idhi. Ya. Dan juga dan dia terus menjaga akan amalan-amalan fardu min ghairi taubatin wala nadamin ala ma salafa minhu, tanpa adanya taubat dan juga penyesalan terhadap perbuatan dosa yang telah dia lakukan pada masa lalu. Kuffirat dzunubuhu kulluha bidzalika. Ya, kemudian dosa-dosa tersebut itu dihapuskan karena sebab hal tersebut. Artinya jika yang dimaksud oleh Ibnul Mundzir rahimahullahu ta'ala maksudnya adalah ya orang tersebut yang menghidupkan malam Lailatul Qadar tapi dia tidak terus-menerus melakukan dosa besar dan juga tetap menjaga ibadah fardu. Ya, walaupun tanpa taubat dan juga tanpa penyesalan. Kemudian juga bahwa itu semua dapat menghapuskan dosa. Fahadzal qaulu yumkinu an yuqala fil jumlati. Ya. Maka pendapat ini ya secara umum mungkin untuk bisa dibenarkan. Ya, maka di sini Ibnu Rajab rahimahullahu taala mendatangkan rincian. Was-sahihu, akan tetapi dan yang tepat ya menurut Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala qaulul jumhuri, yaitu pendapat jumhur ulama. Innal kaba'ira la tukaffiru biduni taubati. Atau innal kaba'ira la tukaffaru biduni taubati. Ya, bahwa dosa-dosa besar itu tidak akan dapat dihapus melainkan hanya dengan taubat. Ya. Artinya yang dapat menghapuskannya hanyalah taubat. Li'anna taubata fardun 'alal ibadi. Karena yang namanya taubat itu merupakan sesuatu yang fardu kepada hamba. Wa qad qala Allahu jalla jalaluhu, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya, dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Kemudian al-mas'alatu tsaniyatu, permasalahan yang kedua, as-saghairu. Ya, dosa-dosa kecil. Hal tajibut taubatu, ya hal tajibut taubatu minha kal kabairi. Apakah wajib bertaubat dari dosa-dosa kecil sebagaimana seperti dosa besar? Amla, ataukah tidak? Li'annaha taqa'u mukaffaratan bijtinabil kabairi. Ya, karena dosa-dosa kecil akan diampuni cukup dengan menjauhi dosa-dosa besar. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala ya dalam surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ya, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang kalian dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan kalian, yaitu dosa-dosa kalian yang kecil, dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga. Hadza mimma ikhtulifa fihin nasu. Atau hadza mimma ikhtalafa fihin nasu. Maka perkara ini merupakan ya perkara yang diperselisihkan oleh manusia atau oleh para ulama. Faminhum, maka di antara mereka man aujabat taubata minha, ada yang berpendapat tetap wajib bertaubat dari dosa kecil. Wa huwa qaulu ashabina wa ghairihim minal fuqaha'i. Ini adalah pendapat
dari ashabina, yaitu ulama madhab Hambali, dan juga selain mereka dari para ahli fikih, ya, para ulama fikih. Wal mutakallimina, ya, dan juga orang-orang yang mutakallim, wa ghairihim, dan juga yang selain mereka. Wa minan nasi man lam yujibit taubata minha, akan tetapi sebagian ulama ada yang tidak mewajibkan taubat dari dosa kecil. Wa minal mutaakhirina man qala yajibu ahadul amrayni. Dan dari ulama mutaakhirin yang datang belakangan, itu ada yang berpendapat ya wajib melakukan salah satu dari dua perkara. Immat taubatu, ya bisa jadi taubat, awil ityanu bi ba'dil mukaffirati lidzunubi, atau melakukan sebagian amalan atau perkara yang dapat menghapuskan dosa. Ya, minal hasanati, artinya berupa amalan kebaikan. Wa qad amarallahu bit-taubati aqiba atau uqaiba dzikris shaghairi wal kabairi. Dan sungguh Allah memerintahkan untuk bertaubat ya sesaat setelah menyebutkan dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Faqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya al-ayata, menyebutkan ayat, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ya, katakanlah pada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dzalika azka lahum. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahun. Dan katakanlah pada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluan mereka. Dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Ila qawlihi, ya hingga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Wa amara bit-taubati minas saghairi bi khususiha. Ya, dan Allah juga memerintahkan manusia untuk bertaubat dari dosa kecil secara khusus. Fi qawlihi, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah suatu kaum laki-laki merendahkan kaum laki-laki yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula suatu kaum wanita merendahkan kaum wanita lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Hadza min khisalit taqwa. Ini merupakan tanda ketakwaan. Ya, ini merupakan tanda ketakwaan. Wala tatimmut taqwa illa bihi. Dan ketakwaan itu tidak akan sempurna melainkan dengan adanya sifat ini.
Wa innama afradahu bidzikri lil hajati ila bayanihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya menyebutkan sifat ini saja karena ada hajat atau keperluan untuk menjelaskannya. Fa inna katsiran minan nasi yadhunnu anna taqwa hiyal qiyamu bihaqqillahi. Ya, karena kebanyakan manusia itu menyangka bahwa ketakwaan itu hanyalah dengan melaksanakan hak-hak Allah. Duna huquqihi atau duna huquqi ibadihi. Ya, tanpa perlu melaksanakan hak-hak para hamba Allah. Fanassa 'alal amri bi ihsanil 'ishrati linnasi. Ya, maka beliau memerintahkan ya untuk ya berbuat baik atau bermuamalah dengan baik dengan sesama manusia. Wal jam'u bainal qiyami bi huquqillahi wa huquqi ibadihi azizun jiddan. Ya, dan ya menggabungkan antara melaksanakan hak-hak Allah dan juga hak-hak hamba Allah itu merupakan perkara yang sangat agung. La yaqwa alaihi illal kummalu minal anbiya'i was-siddiqina. Ya. Yang hal-hal ini ya atau mungkin aziz di sini perkara yang jarang atau langka, la yaqwa alaihi illal kummalu minal anbiya'i was-siddiqina. Yang hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang sempurna imannya. Berarti ini hal yang langka. Ya, termasuk para nabi dan para siddiqin. Kemudian kharrajal Imamu Ahmadu wa Abu Dawud, dan Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud beliau berdua meriwayatkan min hadithi Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ya, orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi. Dan At-Tirmidzi beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Wa sahhahahu Syekhul Albani fi Sahihit Targhib wa Tarhib. Yang hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Sahih At-Targhib dan At-Tarhib. Kita kembali ke atas. Wa kharraja min hadithi Aisyata 'anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan keduanya, ya, alif di sini, alif dalam kharraja itu kembali ke yang sebelumnya. Ya, yaitu Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Dawud. Ya, keduanya beliau berdua itu meriwayatkan dari hadis Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatis shaimil qaimi. Sesungguhnya seorang beriman ya dengan akhlak yang mulia itu dapat mencapai derajat orang yang berpuasa dan orang yang salat malam. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud bilafdhi darajatis shaimil qaimi. Ya, tapi Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan darajahnya itu mufrad, ya, bukan jamak. Jadi darajatas shaimi al-qaimi. Wal Hakimu, dan diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Hakim. Wa sahhahahu ala syartis syaikhaini, dan Al-Hakim
rahimahullahu ta'ala mensahihkannya mengikuti syarat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ya. Qala Syekhul Albani, dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata mengenai hadis ini, wa wafaqahu adz-Dzahabi. Ya, dan hadis ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. Wa huwa kama qala. Ya, dan ini sebagaimana yang dikatakan keduanya. Laula ikhtilafun fi sama'il Muttalibi min Aisyata. Ya. Walaupun atau seandainya bukan karena diperselisihkan ya apakah Muttalib itu mendengarkan langsung dari Aisyah. Tsumma qala, kemudian beliau menambahkan, lakinnal haditsa ala kulli halin sahihun bima taqaddama. Akan tetapi hadis ini sebagaimana yang telah atau sebagaimana keadaannya itu sahih sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Unzur as-silsilatas sahihata. Penjelasan mengenai hadis ini dapat dilihat di kitab beliau As-Silsilah As-Sahihah. Kita kembali ke atas. Wa kharraja min hadithi Abi Darda'i. Ya, dan juga keduanya, yaitu kembali ke Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Dawud, juga meriwayatkan dari hadis Abu Darda. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluqi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat jika diletakkan dalam timbangan amalan, ya, melebihi akhlak yang mulia. Wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu darajata sahibis shaumi was sholati. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia dapat mencapai derajatnya orang yang berpuasa dan orang yang sholat malam. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud, dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahumullahu. Wa qala haditsun hasanun sahihun. Dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Lakinnal juz'a tsaniya minal hadithi wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bagian kedua dari hadis ini, yaitu ucapan beliau beliau sallallahu alaihi wasallam, inna sahiba husnil khuluqi, yaitu sesungguhnya orang yang berakhlak mulia, lam arahu illa indat Tirmidzi. Ya. Saya tidak melihatnya, maksudnya adalah Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna, peringkas dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini. Saya tidak melihatnya, melainkan hanya di kitabnya atau di riwayatnya At-Tirmidzi saja. Min tariqi Qubaisati binil Laitsi. Ya, hanya dari jalan Qubaisah bin Al-Laits. An Muttarifin, ya, dari Muttarif. An Ata abihi. Ya, dan dari Ata seperti itu. Wa qala hadza haditsun gharibun min hadzal wajhi. Ya, dan beliau berkata, ya, hadis ini gharib berdasarkan jalur ini. Artinya dalam satu tabaqah mungkin hanya satu orang saja yang meriwayatkan. Qala Syekhul Albani fi Sahihati. Ya, dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala berkata dalam kitab As-Sahihah, wa sanaduhu jayyidun, dan sanadnya jayyid, ya, baik. Wa qad sahhahahu kullahu fi Sahihit Targhib. Dan beliau mensahihkan semua periwayatan hadis tersebut dalam kitab Sahihut Targhib wa Tarhib. Kita kembali ke atas. Wa kharraja Ibnu Hibban min hadits Abdullah bin Amrin.
Dan Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ana za'imun bi baitin, ya, maaf atasnya, ala ukhbirukum bi ahabbikum ilallahi, ya, ala ukhbirukum bi ahabbikum ilallahi, ya, maukah kalian aku beritahukan siapa orang yang paling dicintai Allah di antara kalian, wa aqrabukum minni majalisan yaumal qiyamati, ya, dan orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat. Qalu bala, ya, maka para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahsanukum khuluqan, ya, orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Kita lihat catatan kaki. Ya, akhrajahu Ibnu Hibban kama dzakarul muallifu. Ya, ini hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Wa akhrajahu qabla dzalika Ahmadu fi musnadihi. Ya, akan tetapi ya, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad sebelum itu dalam musnad beliau. Wa sahhaha isnadahu Syaikhu Ahmadu Syakirun fi ta'liqihi 'alal musnadi biraq, ya, dengan nomor itu. Dan hadis ini disahihkan isnadnya, sanadnya oleh Syekh Ahmad Syakir yang beliau yang mu'alliq dari Musnad Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ya, biraqmi 35 wa 7,000, ya, pada nomor 7035. Kita kembali ke atas. Wa kharraja Abu Dawud min hadithi Abi Umamata, dan Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquhu. Ya, aku menjamin, ya, rumah di surga tertinggi bagi orang yang berakhlak mulia. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahu Abu Dawud wa hassanahu Syekhul Albani rahimahullahu fi Shahihit Targhibi wat Tarhibi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Shahih At-Targhib wat Tarhib. Wanzuril kalama anhu fi Sahihati. Dan penjelasannya dapat dilihat di kitab As-Sahihah. Kita lanjutkan. Wa qad ruwiya 'anis salafi tafsiru husnil khuluqi. Ya, dan telah diriwayatkan tafsir dari ulama salafus salih mengenai akhlak yang baik. Fa'anil Hasani qala, maka Al-Hasan, ya, rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, husnul khuluqi al-karamu. Yang dimaksud dengan akhlak yang mulia, akhlak yang mulia itu adalah al-karam, ya, kedermawanan. Ya. Kemudian wal bidlatu, ya, wal bidlatu wal ihtimalu, dan juga pengorbanan dan ketabahan. Wa an Ibnul Mubaraki, dan dari Ibnul Mubarak rahimahullahu taala qala, beliau berkata, huwa bastul wajhi, ya, akhlak mulia itu adalah murah senyum. Wa badlul ma'rufi, ya, dan juga mengerjakan kebaikan. Wa kafful adza, ya, dan juga, ya, menahan diri dari menyakiti, ya, atau menyingkirkan gangguan.
Wa qala al-Imamu Ahmadu, dan al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala beliau berkata, husnul khuluqi an tahtamila ma yakunu minan nasi. Ya. Akhlak mulia ialah sifat sabar ya dalam menghadapi gangguan manusia. Wa qala ba'du ahli ilmi, dan sebagian ahli ilmu atau ulama itu mengatakan husnul khuluqi yang dimaksud dengan akhlak yang baik yaitu kazmul ghaidhi lillahi, yaitu menahan amarah karena Allah. Wa idharut talaqati wal bishri illa lil mubtadi'i wal fajiri, dan memperlihatkan kegembiraan dan juga kesenangan kecuali terhadap para pelaku bid'ah dan pelaku atau orang-orang fajir, pelaku dosa besar. Wal afwu 'aniz zallina illa ta'diban aw iqamata haddin, dan juga memaafkan kesalahan orang-orang yang melakukan kesalahan kecuali jika bertujuan untuk mendidik atau menegakkan hukuman. Wa kafful adza an kulli muslimin aw mu'ahadin illa taghyira munkarin wa akhdhan bimadlamatin limadlumin min ghairi ta'addin. Dan juga tidak mengganggu, menahan diri dari gangguan kepada setiap muslim atau kafir yang mu'ahad, yang memiliki perjanjian, kecuali dengan tujuan menghilangkan kemungkaran atau untuk mengembalikan hak orang yang dizalimi min ghairi ta'addin, tanpa melampaui batas. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.